Saya tuh nggak pernah punya Facebook. Dulu waktu masih muda saya pernah main Facebook, tapi mati. Jadi di Facebook itu yang pakai nama saya, pakai foto saya itu kebanyakan palsu. Facebook saya namanya Warung GNS. Itu Facebook saya yang asli, Warung GNS. Pengikutnya sudah 70.000 yang mengikuti. Tapi saya tidak mengikuti satupun orang. Itu yang asli. Kalau ada akun mengikuti atau berteman dengan orang lain berarti itu palsu, karena saya tidak berteman dengan siapapun di Facebook. Tetapi yang mengikuti saya 70.000. Kalau konten itu di YouTube saya main konten itu di YouTube, bukan di Facebook. Dan hati-hati ya kalau ada transfer yang dari Facebook atau inbox atau messenger. Transfer nomor rekening saya itu BRI, namanya Nur Samsun, nama saya. Kalau bukan nama saya berarti jangan transfer. Saya mengingatkan, kalau nama rekeningnya bukan nama saya jangan transfer. Sampai kiamat pun jangan transfer. Kalungnya apik Gus, ya. Ini namanya kalung giok, asli dari Korea Selatan. Kalau pengen order kalian bisa ke Shopee, itu keranjang oren itu ada, harganya 1 juta. Dan saya itu baru main Facebook baru kurang lebih 5 minggu lah. 5 minggu itu berarti 1 bulan lebih 1 minggu, kurang lebih segitu saya main Facebook. Dan saya tidak melayani konsultasi atau curhat-curhat di online atau di Facebook. Saya tidak menerima messenger, inbox saya tidak menerima. Semua harus datang ke Padepokan. Kalau pengen berobat, pengen konsultasi, pengen curhat, pengen ruqyah, pengen terapi, langsung datang ke Padepokan. Tapi rumah saya jauh Gus, bodoh amat. Tahu kan sifat saya, karakter saya? Gitu. Saya orangnya bodoh amat. Orang yang dari Australia, dari New Zealand, dari dari Brunei, dari Singapura, dari Mekah, dari Dubai bisa datang ke sini asalkan ada niat. Toh juga di sini itu tidak harus bayar, tidak bayar. Pendaftaran ke admin nggak bayar, gratis. Ketemu sama saya nggak bayar, gratis. Kalau dikasih ya saya terima. Itu kalau ngasih ya yang banyak. Gitu. Enggak bercanda. Ada nggak Gus tamu yang nggak ngasih amplop? Banyak. Datang nggak ngasih apa-apa, banyak. Bahkan ada tamu saya ngasih banyak. Itu. Bahkan saya ngasih ke tamu itu sering. Nah, jadi nggak ada namanya kok saya minta uang, minta mahar, minta ini, nggak ada. Kalau urusan uang itu saya jualan. Intinya seperti itu, saya jualan ini barang-barang ini. Itu terutama produk paling utama saya adalah madu. Siap yang mau pamit siap, silahkan. Seperti itu. Info Grebek Dukun pensiun. Orang sudah diinformasikan, diumumkan saya pensiun kok. Masih aja tanya. Hobi jualan Gus? Iya, saya itu dari kecil cita-cita saya adalah pengusaha. Saya sebenarnya kalau di online jualannya ya seperti ini, minyak, madu, gelang, tasbih, seperti ini. Tetapi kalau di offline jualan saya banyak.
Saya jualan alat-alat terapi, kursi pijat, terus alat-alat akupuntur elektrik yang biasanya disewa-sewa atau dijual di mall itu rata-rata kulakannya belanjanya ke saya. Di tempat saya itu belum ada mereknya. Jadi banyak pengusaha-pengusaha yang belanja ke saya yang belum ada mereknya, nanti mereka kasih merek sendiri-sendiri. Dan kebetulan saya distributor salah satu terbesar di Indonesia. Alat fitness juga, alat gym juga, tapi saya nggak pernah nge-gym. Seperti bos rokok nggak pernah ngerokok, saya bos alat fitness nggak pernah fitness. Di rumah itu ada alat gym, itu saya punya. Ada ruangan sendiri alat fitness, gym, alat gym dan seperti barbel dan treadmill. Tapi saya nggak pernah pakai, nggak pernah. Saya juga jualan rumah, tapi rumah saya cuma satu. Nah, rumah banyak tapi itu dijual. Seperti itu. Karena saya hobinya jualan, guys. Seperti mobil. Beli mobil saya pakai 1 tahun, nanti saya jual. Seperti itu orangnya. Seperti Fortuner, Innova, Alphard, Pajero. Saya pernah punya 1 tahun saya pakai, saya jual. Beli lagi 1 tahun saya pakai, saya jual. Beli lagi, begitu saya orangnya. Bosenan. Kalau yang belum pernah saya jual itu Avanza, belum pernah saya jual. Dari Avanza itu, mobil Avanza itu mobil perjuangan dulu, pengantin baru saya punya itu. Tapi saya berbisnis itu sebelum menikah. Saya sudah berbisnis. Saya sudah jualan itu sebelum menikah. Saya menikah biaya sendiri. Saudara-saudara, tetangga-tetangga yang mau kondangan datang ke tempat pernikahan saya, ngasih amplop itu uang saya. Jadi saya bagi-bagi uang ke tetangga sama saudara-saudara, saya kasih uang, masukkan ke amplop, nanti disumbangkan acara pernikahan saya. Buat pantas-pantas, padahal duit saya sendiri. Seperti itu. Orang saya menikah saja itu tidak menerima amplop dari orang lain. Kalau pengen ngamplopin pakai uang saya sendiri. Jadi siapa yang mau ngamplopin di saat acara pernikahan saya? Siapa yang mau ngamplopin? Nah ini saya catat namanya. Nanti saya kasih amplop, ada uangnya, saya kasihkan. Nanti dikasihkan ke mertua saya atau istri saya. Seperti itu. Lucu ya pernikahan saya ya, lucu. Saya itu dari kecil sifat saya itu nggak mau membebani orang lain. Sifat saya dari kecil nggak. Saya paling benci meminta. Saya dari kecil nggak pernah minta-minta. Saya mulai bekerja umur 7 tahun. Saya mulai kerja. Mulai belajar bekerja itu 7 tahun. Umur saya. Jangan salah, saya bukan anaknya orang kaya dan saya bukan pemilik warisan. Tapi saya menciptakan sejarah untuk keturunan saya, untuk anak-anak saya. Iya, saya orang yang pekerja keras. Sampai sekarang saya masih bekerja. Sampai hari ini malam-malam seperti ini jam 11 lebih saya masih melek ngurusin jualan online. Padahal saya nggak perlu online, nggak perlu jualan online. Saya tidak kekurangan. Saya mau beli apa bisa.
Saya mau makan apa bisa. Tapi kenapa? Karena bekerja itu menurut saya ya bagian dari sunnah, karena Rasulullah itu pekerja keras juga. Gitu. Rasulullah itu kalau pengen jadi raja bisa, pengen jadi raja, pengen menjadi orang kaya, terkaya di dunia juga bisa. Tetapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah masih bekerja, Rasulullah masih dagang, Rasulullah masih menggembala kambing, masih ternak kambing. Tuh. Dan Rasulullah tidak pernah meminta. Tidak pernah meminta. Pernah nggak Gus ditipu orang? Sering saya ditipu orang, itu sering. Dulu yang jelas yang sering menipu saya itu teman, orang terdekat saya. Kalau orang lain menipu saya itu sulit. Tapi pernah dulu sebelum menikah. Saya beli sofa di Facebook. Saya sudah transfer 17 juta sebelum saya menikah. Sudah transfer 17 juta, ternyata nggak dikirim, langsung diblokir saya. Ternyata penipuan. Karena Facebook itu banyak penipuan. Hati-hati, di Facebook itu tempatnya penipuan. Hati-hati. Kalau mayoritas yang bisa menipu saya adalah orang-orang terdekat. Bahkan orang yang belajar sama saya itu memanfaatkan saya. Sudah saya buatkan cabang Madura, Temanggung, Jakarta, Kalimantan, memanfaatkan nama besar saya, memanfaatkan nama baik saya. Itu. Bahkan mereka itu beli tasbih di pasar. Nanti dijual kepada fan-fan saya. Ngakunya itu tasbih saya. Terus ada yang beli minyak di pasar. Padahal bukan minyak punya saya, bukan. Belinya di pasar. Nanti dijual kepada fan-fan saya. Harganya mahal. Ngakunya itu punya saya, padahal bukan. Itu. Jadi hati-hati. Dan orangnya saya itu sebenarnya sabar. Saya itu orangnya penyabar aslinya. Cuman kelihatannya keras. Saya itu kelihatannya keras. Sebenarnya saya latar belakang saya itu bukan keras. Lebih menginginkan disiplin. Tegas, disiplin dan tegas. Gus, ponpesnya dibesarin aja buat tahfidz Quran. Umi kan hafal Quran. Belum saatnya pondok saya ini saya besarkan karena usia saya masih muda. Saya juga belum menerima perempuan, santri perempuan saya belum menerima. Nanti kalau usia saya sudah 40 ke atas, 45 tahun ke atas, mungkin saya menerima santri perempuan dan santri kecil-kecil. Untuk sekarang saya belum menerima santri kecil-kecil, bocil-bocil belum menerima. Madunya untuk promil, untuk ibu hamil kalian bisa pesen madu tombo. Untuk promil. Kalau minum dicampur ini ya, dicampur jahe sama biji wijen. Cerita seputar spiritual, Gus. Ya, spiritual itu
diambil kalimat dari spirit dan intelektual. Spirit itu adalah semangat, intelektual adalah pengetahuan, wawasan, dan pelajaran. Jadi kita semua itu spiritual, asalkan kita itu setiap hari mau belajar memperbaiki sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Apa yang kurang di dalam diri kita? Misalkan kita itu jarang membaca Al-Quran. Cobalah setiap hari baca Al-Quran. Itu termasuk spiritual. Sholat kadang-kadang, atau sholat tidak tepat waktu, coba diperbaiki. Perbaikan diri itu namanya spiritual. Menurut saya seperti itu. Jadi yang dinamakan spiritual itu kalian semua bisa spiritual asalkan terus belajar. Karena tolabul ilmi faridatu kulli maslumillah. Belajar ilmu itu dari lahir sampai mati, sampai akhir hayat. Karena as-sholatu imaduddin, dan sholat itu tiang agama. Dan sedangkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga, kalau kita pengen mulia, pengen dimuliakan oleh Allah, maka kuncinya satu, yaitu inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat hambanya, yaitu satu, golongan hamba yang bertakwa kepadanya, karena Allah maha mengetahui dan maha teliti di setiap apapun yang kita kerjakan, yang kita pikirkan. Itu spiritual karo paranormal beda, Gus. Beda secara konteks kalimatnya. Paranormal diambil dari para itu perkumpulan, normal itu orang yang berpikir di atas normal. Nah, jadi kalian merasa normal atau stres atau gila. Kalau kalian merasa normal dan paranormal seperti saya kayak gini, yaitu abnormal atau melebihi orang normal, karena pola pikirnya selain rasional juga pola pikirnya juga logis, selain logis juga metafisik. Metafisik itu sesuatu yang sulit sulit dilukiskan atau disiratkan. Menurut saya seperti itu. Tetapi orang-orang sekarang itu kebanyakan yang mengaku metafisik itu pandai merangkai kata. Rambutmu beda, Gus. Iya, ini baru kemarin saya warna. Perkututnya tak beli satu, Gus. Perkututnya buat hiasan. Ngawinya mana, Gus? Ngawinya Kendal Majasem. Ketik aja di GPS Padepokan Gus Nur Samsun atau Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, nanti akan muncul di GPS. Atau ketik aja GPS makam Didi Kempot, karena masih satu RT. Rumah saya dan rumahnya Didi Kempot itu satu RT. Dan kebetulan istri saya ini masih kerabatnya almarhum. Lebih tepatnya istri pertamanya Didi Kempot, Mbak Saputri. Begitu.
Kalian kalau mau order saja, hubungi admin ya. Ini hubungi admin, atau kalian bisa cek di Shopee ya, hubungi admin. Bisa lewat admin, bisa lewat Shopee. Mumpung ada diskon malam ini. Live-nya mau saya tutup soalnya. Oke. Doanya ya Gus biar bisa ke sana. Siap. Engkau adminnya terus ya. Oke, untuk teman-teman yang di untuk teman-teman naksir kalungnya Gus. Iya, ini mau saya copot, lupa saya. Kalian bisa order. Ini kalungnya. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam sarang yuk, bahagia selalu. Nanti kita akan ketemu lagi next time, lain waktu.